bahwa para pengacara ini. sayanglah klien saya kepada Mas Insan ini. Berkali-kali saya sebutkan ya, kalau klien saya itu sayang sekali begitu ya kepada si Inul ini ya. Ngemis. Jangan lagi kamu selalu memikirkan yang Nggak nyaman. nggak berguna menurut saya. Insanul. Hal ini saya masih terbuka lah buat masalah Cumanan agar berhati-hati lah, jangan juga kan ini juga mau damai. Bersama dengan klien saya yaitu Inara Rusli. Udah jelas Parah. lebih baik sama klien saya. Jelas lebih sayang. Jadi saya juga minta ya Mas Insan, kamu harus buka matamu lebar-lebar. Tahu Pak, mana? Coba hidungnya mana? Tolong keluar di komen siapa mau perempuan di sini yang mau sama Inul siapa? Percaya apa enggak kalau mereka sudah nikah siri? Enggak. Percaya apa enggak kalau mereka udah nikah siri? Ya ampun, Enggak. Kak Dev. Enggak percaya? Anda percaya nggak? Aku lebih respect ke istri tua. Karena bagaimanapun juga Mawa dong. dia kan Mawa ini kan mencari kebenaran karena Ya. katanya sini nikah siri. Dia Buktinya mau belum benar ada. nggak nikah siri. Lebar-lebar ya, yang nggak ada guna kamu tinggalin. Ya, yang berguna kamu lanjut. Lu mah kagak ada sehat-sehatnya aja nih. Mau basuh hayya Dalika Isa banu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Berusaha rujuk, harusnya kan nggak seperti itu gitu loh. Kenapa? Insanul tetap mau berjuangin kamu. Tetap memperjuangkan ya. Tapi mohon maaf aku nggak bisa lagi untuk lanjutin. Jadi aku memang udah resmi gugat cerai aku resmi untuk gugat cerai. Jadi mohon maaf kalau emang dia mempertahankan mengupayakan, saya nggak bakal ngaruh juga di aku. Halo guys, jadi kita masih bahas kasus Inara Rusli ini guys. Sekarang ini pengacara Inara ini disomasi sama pengacaranya si Insanul. Jadi kenapa? Kok bisa-bisanya gitu di samping Insan dia nyelik-nyelikin si Mawa. Padahal si Insan ini lagi berusaha keras gitu agar dia bisa rujuk sama si Mawa. Ini kelihatan banget si Insan ini udah nggak nyaman sama pengacara si Inara ini. Benar tinggal nunduk-nunduk aja ngelihat klien Insan. Dia tetap aja kepedean. Nyuruh kliennya balikan sama dia gitu. Waduh, bener-bener parah. Otaknya memang nggak ada pengacara ini. Apa ketinggalan apa gimana? Jadi kita tonton dulu aja guys videonya guys. Ini dia videonya. Hari ini kebetulan ini ya Parah ini. telah dilakukan gelar perkara terhadap laporan yang pernah dilayangkan oleh klien saya Inara Rusli bahwa rekomendasi daripada gelar perkara tersebut adalah menghentikan, yaitu terbitlah SP3 ya, surat pemberitahuan penghentian penyelidikan. Nah jadi hari ini kebetulan kita bersama ya untuk ngambil itu lampiran daripada SP3 tersebut. Ya, jadi memang sudah beberapa kali wawancara saya selalu sampaikan ya bahwa ini sebenarnya membuktikan bahwa memang sayanglah klien saya kepada Mas Insan ini. Jelas lebih sayang. Jadi saya juga minta ya Mas Insan, kamu harus buka matamu lebar-lebar ya, yang nggak ada Mulai guna kamu nyaman, tinggalin. Sanu. Ya, yang berguna kamu lanjutkan. Jangan lagi kamu selalu memikirkan yang nggak berguna menurut saya ya. Ya kan, yang jelas-jelas ini dilaporkan aja sudah dicabut, ya kan, berarti rasa sayangnya itu sudah nggak bisa diukur lagi lah dengan apapun ya. Mungkin itu dari saya ya. Tapi nggak ikut hadir Inaranya bang? Hah? Inaranya nggak ikut hadir dalam video. Kan sudah diwakilkan ke saya, kalau nggak ngapain saya jadi kuasa hukum ya kan? Kan sudah diwakilkan. Tuh dilepasin aja tuh. Masih banyak ribuan bahkan jutaan orang yang masih mau sama Inul. Tahu Pak, mana? Coba hidungnya mana? Tolong keluar di komen siapa mau perempuan di sini yang mau sama Inul siapa? Kecuali iyanya ya karena udah positif mau. Ya nggak usah disuruh-suruh Pak, yang sana juga bisa doyan. Nul, kamu menuduh temannya Wawa memberi hasutan iblis loh. Padahal tak lihat-lihat di sini ya, kayaknya yang iblis itu kamu loh Nul. Tanya kan kelakuanmu yang naik-naik ke lantai 3 itu toh Nul. Itu yang kayak iblis Nul. Tapi ciri-cirinya iblis itu tuh sama dosa tidak takut. Ya kamu itu Nul. Sadar Nul. Ya ini kasus kok lama mentok Pak. Kalau udah ada yang ready pakai keramik, aku yang ready loh Pak. Tak pakai kayak. Berkali-kali saya sebutkan ya, kalau klien saya itu sayang sekali begitu ya kepada si Inul ini ya. Ngemis banget. Habis ngemis sih masih terbuka ya. Eleng ya. Alfi mama, Alfi iya juga. Sing eleng. Matamu lebar-lebar ya, yang nggak ada guna kamu tinggalin. Ya, yang berguna kamu lanjut. Lu mah kagak ada sehat-sehatnya aja nih. Dibilangin begitu sama pengacaranya si Iro, cuman mesem-mesem aja. Kagak ada pembelaannya sama sekali buat bini sahnya lu. Ini konsepnya biji maning. Katanya pengen rujuk. Dikatain begitu sama pengacara si Inara, malah bungkem 1000 bahasa. Ini konsepnya biji maning Anul. Lagian nih,
pengacaranya si Iro, si Asep, udah telat. Saat si Asep, pengacaranya si Iro, ngebilangin si Anul buat ninggalin Bini Isa untuk tetap bersama Bini Siri. Bahkan saat langkah apapun terasa salah buat si Anul sebelum melakukan langkah meninggalkan Bini Isa, langkah strategisnya udah keduluan. Karena Bini Isa udah duluan melayangkan gugatan cerai buat si Anul. Skakmat. Skakmat. Hancur sudah. Kalah cepet. Makanya karena keadaannya udah begini, udah si Iro pepet aja terus si Anul. Sedot. Berikan dekapan manja. Sosor aja terus sampai lecet. Jangan dilepasin. Kalau bisa mah, sedot aja sampai dodoknya kelar. Jangan disisain. Kalau memungkinkan, barengin aja di pelanggaran biawak. Anjay. Ya, somasi terbuka lah buat masalah cumanan agar berhati-hati lah. Tarmuji, lu mah lain di depan, lain di belakang, lain di mulut, lain di sempak. Ya bukan napi-napi. Lu mau kasih somasi terbuka ke, somasi tertutup ke, tetap aja tuh yang namanya si Asep, pengacara si Inaroh, tetap aja ngejelek-jelekin istri sah, tetap aja memberikan tuduhan tendensius kepada Bini Isa. Makanya percuma lu mau kasih somasi terbuka ke, tertutup ke, sarwa kene-kene kayak begituan aja tuh pengacaranya si Inaroh. Bandel. Betul. Cuman ya tidak menutup kemungkinan gitu kan, yang dibilang saya tanda sim. Anul, kayaknya lu mah kelamaan di penangkaran biawak dah. Jadi kagak ada sadar-sadarnya acan gitu. Yang jelas-jelas jadi setan dasim tuh bini sirihnya lu. Malah nuduh orang lain jadi setan dasim. Ini konsepnya biji mana Anul? Makanya banyakin mandi biar agak segeran dikit. Ambil Cumanan sebagai kuasa hukum Inara yang membela kliennya pastinya, tapi dengan kalimat yang menurut Mas Tommy kurang elok lah, seperti apa Bang? Iya, kalau memang yang membela klien ya, kalau namanya PH atau kuasa hukum bela klien kan, walaupun itu rekan kita juga sejawat, kita juga sering bareng gitu. Cuman kalau saya lihat statementnya ini adalah untuk memisahkan antara Insan dengan Mawa, sedangkan mereka lagi berusaha rujuk, harusnya kan nggak seperti itu gitu loh. Ini juga nggak patut juga kita contoh, walaupun ini rekan sejawat juga gitu kan, nggak bisa juga dikatakan nih orang ini ibarat kata dia lakukan itu. Cuman saya udah kasih tahu berkali-kali, memang kemarin juga tadi kasih tahu, saya sampaikan ya dalam hal ini saya somasi terbuka lah buat masalah cumanan agar berhati-hati lah, jangan juga kan ini juga mau damai biar sama-sama berjalan. Udah kita dukung, kita support yang terbaik gitu, bukan malah memanas-manaskan gitu loh. Jadi kita udah sampaikan juga tadi ya, tolong ini kita peringatan pertama, tolong dirubah lah bagaimana caranya supaya Mas Insanul ini bisa melakukan perdamaian dengan baik gitu kan. Memperkeruh apa sih memang statement dari Bang Lecet sendiri Bang? Iya, intinya muatannya itu kalau saya lihat ya, itu ya menjelek-jelekan Mawa, udah cari lagi yang lain, itu kan udah nggak bagus itu dilihat itu loh. Ini sama aja dengan FRS kalau gitu kan gitu. Nah kalau kita lihat di sini, makanya kita udah saya sampaikan secara terbuka nih. Tadi Bang Lecu tadi udah saya sampaikan juga. Ya coba kita lihat nanti ke depannya, semoga juga bisa lebih baik kan gitu. Kita nggak memperkeruh masalah, jangan sampai memperkeruh. Kita nggak mau juga cari musuh, cuman jangan juga mengusik dan memperkeruh masalahnya yang sekarang ini Mas Insanul lagi hadapi. Oke, Insan, apa mungkin pesan khusus lu kepada Mawa ini dari hati lu mungkin yang terdalam, agar Mawa mungkin mau mengurungkan niat untuk menggugat cerai, atau luluh nih hatinya, apa mungkin pesannya? Insan. Ya kalau dari saya sendiri sih, jangan dengerin orang lain, jangan terlalu banyak dengerin orang lain. Jangan dengerin orang lain katanya. Memahami
memahami dengan apa yang cuma mereka lihat aja. Apalagi kalau mereka ini punya kepentingan lain. Ya kan? Ya banyaklah pasti orang-orang yang ingin menunggangi. Ya sini kita lihat kan udah banyak contoh. Jadi saya harap ya mau bagaimanapun ini kan urusan rumah tangga, yang penting rumah tangga kita, urusan privasi, urusan yang sebaiknya orang lain tidak tahu. Ya kan, adapun kan dibilang kenapa sering media semua segala macam. Ya karena apa yang saya buat semuanya nggak didengar. Ya saya berharap sebenarnya di sini ada tools bisa dipakai supaya bisa didengar gitu kan. Karena kalau cuman dari chat atau mungkin dari komunikasi dua arah yang secara tertutup kadang-kadang nggak didengar. Ya kan, jadi kita di sini berharap sebenarnya bukan dengan adanya media, bukan dijadikan alat buat ngebangun narasi-narasi yang membenturkan. Kita berharap di sini sebenarnya gimana caranya bisa ketemu gitu. Kalau misalnya memang ini nggak mau panjang, memang tujuannya baik, kita selesaikan secara tertutup, kita ngobrol empat-empat. Menurut saya, kenapa Insan ini mau rujuk sama Mawa? Karena apa? Karena si Mawa ini banyak brand-brand besar sekarang ini kerja sama dia, udah beli mobil. Sedangkan si Insan ini usahanya lagi vakum katanya. Jadi dalam hatinya, ya kalau saya rujuk sama Mawa nih enak katanya kan. Nanti dia bantuin katanya kan usahanya si Mawa. Nanti saya bisa menjalankan bisnis saya lagi. Sedangkan sama Inara, dia nggak ada apa-apa gitu. Inara diundang di TV, ditolak, cobalah. Endorse sudah nggak ada. Dia tahu bakalan susah kalau sama si Inara. Sedangkan dia usahanya juga lagi vakum. Makanya dia berusaha keras ingin balikan sama si Mawa ini. Karena apa? Kalau sama Inara, tahu sendiri. Kerjaan dia lagi vakum katanya. Kerjaan Inara udah nggak ada, dia bakalan susah nih katanya. Kalau saya sama Inara, mendingan saya balikan sama si Mawa, karena udah banyak brand besar katanya kan. Dia juga udah beli mobil lagi. Dalam hatinya, wah bolehlah ini nanti dapat untungnya, saya bisa menjalankan bisnis saya lagi. Aduh. 0, Insanul, orang manggilnya 0 sekarang ini. Orang udah nggak mau lagi 0. Ya dulu mungkin Mawa ini lembut ataupun sifatnya dulu mungkin penyabar. Sekarang ini berbeda. Kenapa? Orang itu bisa berbeda sifatnya ya karena kelakuan lu gitu. Dulu si Mawa ini nggak pernah ngeliat video 2 jam. Sekarang ini dia pernah melihat video 2 jam. Wajar kalau sifat orang itu berubah gitu. Jangan disamakan dulu sama sekarang gitu. Kecuali lu nggak bikin video 2 jam. Mungkin nggak bakal berubah sifat Mawa, bisa lu rayu-rayu gitu kan. Jadi balik lagi si Mawa, ini nggak bisa lu rayu-rayu lagi, udah nggak bisa. Lu malah nyalain orang, katanya gara-gara si Virus yang mengikutin campur katanya masalah hubungan saya katanya sama si Mawa. Banyak sekali orang yang memojokkan saya, menjelek-jelekkan saya agar Mawa nggak mau rujuk sama saya. Tapi itu udah kemauan Mawa sendiri. Karena apa? Karena dia udah sakit hati. Video 2 jam tadi. Jadi kita lanjut video selanjutnya guys. Iya, katanya tanggal 6 bener. Iya, baris krim. Besok jam berapa? Besok jam 10. Bukan gajian tanggal 6 Kak? Apa yang Kak Mawa minta dipercepat? Ya aku minta dipercepat. Ini Jadi sebagai saksi sama Iya betul, sebagai saksi. Sudah mempersiapkan apa aja mungkin? Berkas-berkas atau apa? Yang Kakak bawa juga ngasih. Lebih ke ngasih keterangan sesuai yang ada aja sih, sesuai fakta. kamu tapi Insanul sendiri pengen tetap memperjuangkan kamu sendiri gimana? Kenapa? Insanul tetap mau berjuangin kamu. Tetap memperjuangkan ya. Tapi mohon maaf aku nggak bisa lagi untuk lanjutin. Jadi aku memang Mantap. udah resmi gugat cerai ke Pengadilan Agama di Lubu Pakam Medan. Nah jadi dari situ itu udah ada registrasi udah. Jadi emang udah aku resmi untuk gugat cerai. Jadi mohon maaf kalau emang dia mempertahankan, mengupayakan, nggak bakal ngaruh juga di aku. Kasih pengertian ke anak mungkin gimana Kak Mawa? Kenapa? Kasih pengertian ke anak. Kalau misalnya ayah dan ibu memang sudah tidak bisa bersama lagi. Paling aku ngasih soal tipis-tipis aja sih. Makanya kan aku mau gugat cerai untuk
supaya dia kalau emang mau jumpa sama anaknya bebas, so kapan aja boleh gitu. Jadi nggak ada batas-batasan lagi. Ya udah, nanti udah tinggal tenang aja lah. Tanggal berapa Kak kemarin saat mengajukan gugat cerainya mungkin? Pas aku ke Medan kemarin. Tanggal berapa? Pas aku ke Medan kemarin itu tanggal 26 ya. Kan bertepatan juga ya sama pernikahannya Abang Fiat. Sidang Tapi perdananya gue nggak tahu itu tiba-tiba, kebetulan banget qadarullah. Sidang perdananya kapan Kak? Iya, kayaknya dalam waktu dekat sih. Menurut aku ya kalau pengadilan agama tuh lebih cepat ya prosesnya ya. Jadi ini bakalan lebih cepat prosesnya. Aku juga butuh tenang, jadi ya udah lebih cepat lebih baik, insya Allah biar lebih tenang. Temen Kak Mawa juga disebut-sebut inisial M. Katanya dia yang memanas-manasin Kak Mawa buat berpisah dengan Insanul. Waduh, kayaknya nggak ada sih. Masalahnya netizen-netizen Indonesia juga pada bilang ya, maksudnya tanpa kata-kata kalian semua, netizen-netizen juga itu dari lubuk hati aku paling dalam. Kan emang aku tujuannya ke Jakarta kemarin tuh ngasih untuk buat proses hukum ini, terus emang aku tekad. Jadi aku memang punya prinsip gitu loh Kak. Punya prinsip kalau emang itu aku bilang ya jadi aku nggak bakal tergoyah dengan apapun, statement apapun lagi. Terserah mereka mau ngasih statement apapun, mau memperjelek-jelekan, itu terserahnya mereka. Memang aku fokus, pokoknya aku fokus untuk aku sendiri, aku pribadi, untuk anak aku juga lebih tenang pokoknya. Kemarin kan dia ke Polda. Mengajukan gugatan cerai, lega nggak Kak? Lega banget alhamdulillah. Iya, mohon doanya juga ya. Nol. Cepat prosesnya. Nah, tadinya kan mau habis lebaran ya kapan lagi di statement Bakal di Polda. terima lagi Kenapa sama Mawa. dipercepat gitu? Nggak apa-apa sih menurut aku, kayak ya sama aja maksudnya kan, tapi tetap proses hukum kan berjalan. Jadi tetap aku ngajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Medan, terus tetap proses hukum itu tetap berjalan. Wih, Tapi kan kemarin dia ke Polda mantap. kan mengajukan surat. Iya, pokoknya dalam waktu cepat ini Kak. Bahkan Inara juga untuk meminta untuk mentaskan kamu sendiri ke Insanul itu gimana? Memprioritaskan ke Mawa maksudnya kepada Insanul, permintaan Inara Bang. Apanya? Pokoknya kalau emang mereka mau bersama, nggak apa-apa, mereka bersama aja. Lagian aku udah ikhlas juga. Ya udah, Betul. jadi nggak masalah. Serah mau ngapain mereka. Pemeriksaan atur ya. Udah yuk. Oke. Makasih Kak. Nggak bareng bilang. Enggak, tadi kita duluan. Ini makanya tadi dia ngabarin Kak, aku nggak bisa. Kak berarti ikhlas lahir batin Kak ya berpisah dengan Insanul ya? Sangat, mohon doanya semoga prosesnya lancar. Mereka sudah nikah siri? Enggak. Percaya apa enggak kalau mereka udah nikah siri? Ya ampun, Enggak. Kak Adif. Enggak percaya? Anda percaya nggak? Enggak. Kamu percaya enggak? Menurut orang terkasih enggak. Kalau gitu aku pengen tahu nih buat Tessa yang kepo. Apa pendapat Tessa mengenai Insanul sama Mawa dan Inayah? Inara. Kalau pendapatnya aku sih lebih respect ke istri tua. Karena bagaimanapun juga Mawa dong. dia kan Mawa ini kan mencari kebenaran karena Ya. katanya sini nikah siri. Dia Oh. menanya Belum benar ada. nggak nikah siri. Terus Iya. ada yang bilang lagi kemarin aku lihat tanggal 7 katanya jalan seharian, meeting seharian, nikah Iya. siri ketahuan videonya tanggal 8. Katanya Oh. tanggal 7 meritnya, Oh. nikah sirinya. Nah, ada yang bersaksi temennya. Enggak, katanya tanggal 7 itu ada meeting sama aku seharian. Kapan nikahnya kan itu menurut aku sebelum benar terbukti aku masih berpihak kepada istri sah. Kalau aku ya, balik lagi ini kan personal preference ya. Kalau aku kan, aku juga bercerai, aku lebih seneng ngomong sama yang bersangkutan ya kan, daripada kita harus lewat podcast, daripada harus lewat mana-mana. Kalau menurut aku lebih baik, ayo let's meet up, terus kita let's talk gitu. Finish it, itu kayaknya lebih ideal dan lebih menyelesaikan dibandingkan kita harus ngomong di sini, ngomong di situ. Itu kan personal preference ya, menurut aku kayak gitu. Tapi mungkin yang membuat berlarut-larut karena mungkin ngomongnya tuh nggak ketemu. Jadi kalau suggestions dari aku mendingan ketemu deh bertiga, ya kan, ketemu bertiga kunciin aja. Jadi siapa tahu keluar-keluar udah selesai gitu. Sebenarnya jalan hidup orang, mau dia menjadi Ini artis, dia. mau dia menjadi apapun itulah ya, itu kan sudah ditentukan oleh Allah ya, itu dari qadarullah. Jadi apa ya, kita nggak bisa mengontrol jalan hidup orang gitu. Jadi untuk hal itu sih aku serahin semuanya ke Allah. Yang diajarkan Islam kepada aku Lalu Lu juga ikut agama. kesel nih sama kelakuan artis yang Khusus untuk Inara Rusli, kenapa gue kesal? Karena pada saat dia mengalami hal yang sama, dia diselingkuhin. Lu dukung dia? Dia kan mendramatisir semua kan. Sampai dia ngomong bahwa kan sekarang semua yang terjadi dengan kasus ini adalah kebalikan dari dia yang dulu. Nah, sampai sekarang
Gue malesnya itu kelakuan lu sekarang adalah kenapa harus dibungkus dengan agama? Sekarang dulu lu begitu, lu menceramahi orang, apa namanya? Sekarang menurut saya istri itu bukan cuma hak kita, cuma milik kita, tapi milik Allah, bukan milik Allah. Kalau dia dimilik Allah, kenapa dulu lu marah-marah kalau dia selingkuh? Sekarang giliran lu selingkuh, lu bilang suami milik Allah. Itu yang bikin gua, ini orang bungkus agama untuk menormalisasi kenapsuan-napsuannya dia, birahinya dia. Udah birahi aja. Nafsu sama suami orang, nafsu sama suami orang aja, tergiur sama suami orang, tergiur sama suami orang aja. Terima konsekuensinya. Jangan lu bungkus dengan agama, lu bungkus dengan pengajian, dengan apa. Kan jadi agamanya kelihatannya jelek kan, keseret-seret agamanya kan. Benar. Yang akhirnya dia ngambil apa namanya kayak hadis-hadis atau apa, ditempel-tempelin, dicocok-logi sama kejadiannya dia kan itu. Kalau mereka sebenarnya lebih ke pelampiasan sih. Pura-pura tegar. Pengalihan. Pengalihan. Pengalihan energi aja daripada galau. Jadi serba salah dapet sama kamu kan? Apa netizen itu gimana jadi kayak padahal cuma temen tapi disalahin mulu netizen. Kayaknya nggak perlu digubris juga deh. Capek soalnya kalau apa-apa kita bawa perasaan tuh capek. Kayak, ya lah. Hidup udah ribet. Karena aku berusaha untuk terima setiap keadaan, setiap takdir Allah, bahkan sampai setiap judgement orang-orang, aku semua terima. Karena esensinya gini, aku terima diri aku ini seorang hamba. Analoginya seorang hamba itu kan, yang kita tahu ya, hamba saya itu kan seseorang yang pakai baju compang-camping, bukan? Kita semua tuh hamba di hadapan Allah. Jadi aku gak ngerasa diri aku spesial. Maka ketika orang salah paham, orang ngejudge aku, jadi aku yang kayak, ya udah, let it be, kayak let them be. Jadi yang penting aku tetap fokus sama tujuan aku buat anak-anak. Aku tetap fokus bahwa karir aku, hidup aku sekarang, aku buat Allah aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Apal ya. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa banu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun.